Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Angkatan 5 Kelompok 4 Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang beranggotakan saya Dianeka Lestari SPD, Tisa SPD, dan India Aryuni Rahmi SPD. Kami akan menganalisis mengenai isu yang berkaitan tentang COVID-19. Munculnya pandemi COVID-19 membuat lumpuh aktivitas semua kalangan di luar rumah. Sebenarnya, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan beberapa penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang fatal seperti MERS dan SARS. Untuk analisis mengenai isu COVID-19, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, India Ayudiningrat. Analisis isu kontemporer pandemi COVID-19 menggunakan analisis USG atau Urgency Seriousness Growth, di mana kelompok kami mengangkat 4 isu, diantaranya 1. Meningkatnya kasus positif COVID-19 dengan urgensi 5, seriousness 5, growth 4, sehingga totalnya 14. 2. Kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, urgensi 5, seriousness 4, growth 4, total 13. 3. Vaksinasi urgensi 5, seriousness 5, growth 3, sehingga totalnya 13. 4. Lumpuhnya sektor ekonomi urgensi 4, seriousness 4, growth 4, sehingga totalnya 12. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka isu yang akan kami analisis adalah isu mengenai meningkatnya kasus positif COVID-19. Selanjutnya, analisis pentahelix, di mana analisis pentahelix ini memuat 5 unsur, di antaranya 1. Pemerintah, 2. Peneliti, 3. Media sosial, 4. Dunia usaha, 5. Komunitas. 1. Pemerintah. Pemerintah di sini mempunyai peran sangat penting dalam mengurangi peningkatan kasus COVID-19, di antaranya dengan 1. Penyedia kebijakan. Dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan, di antaranya PSBB dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 2. Dukungan perawatan pasien dan tenaga medis melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana. 3. Pelayanan tes baik rapid maupun swab. 2. Peneliti. Peneliti di sini merupakan pakar yang memberikan informasi mengenai berbagai hal tentang COVID-19 kepada khalayak, di antaranya mengenai asal-usul, penyebaran, dan pencegahan COVID-19. 3. Media sosial. Media sosial ini merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat maupun alat persuasi dan alat edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Serta media sosial juga digunakan untuk membangun imun masyarakat dengan menyebarkan berita positif. 4. Dunia usaha. Meningkatnya kasus COVID-19 salah satunya terjadi di dunia usaha, sehingga dunia usaha menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19. Akan tetapi, dunia usaha juga banyak memberikan sumbangsih seperti bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang terakhir adalah komunitas. Komunitas di sini hampir sama seperti media sosial yang mana dapat dijadikan wadah untuk edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Selain itu, saat ini banyak juga komunitas yang semakin peduli akan COVID-19 sehingga memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Selanjutnya, analisis menggunakan fishbone akan dijelaskan oleh Ibu Tis'ah. Selanjutnya saya akan menganalisis peningkatan kasus COVID-19 dengan menggunakan analisis fishbone. Adapun terlihat pada gambar bahwa peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu material, fasilitas, metode, dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu.
1. Material. Peningkatan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh aspek material dikarenakan 1. Terbatasnya jumlah sarana, 2. Lambatnya mengelola anggaran, 3. Terbatasnya tenaga medis. Kemudian dari aspek fasilitas, peningkatan COVID dikarenakan 1. Tidak meratanya informasi tentang COVID-19, 2. Alat tes untuk kesehatan COVID-19 tidak merata, yang ketiga, mahalnya tes COVID-19. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu metode yang disebabkan karena 1. Kurangnya menerapkan protokol kesehatan, 2. Tidak serius melaksanakan PSBB. Selanjutnya yang terakhir adalah dari aspek masyarakat. Peningkatan COVID-19 ini dikarenakan 1. Kurangnya penegakan peraturan, 2. Tidak adanya kejelasan sanksi, 3. Kurangnya sosialisasi penegakan prokes atau protokol kesehatan, dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran akan bahaya. Selanjutnya, di sini ada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dengan penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Adapun alternatif penyelesaian yang kelompok kami buat ada 3, yaitu yang pertama, sosialisasi pemahaman tentang COVID-19 dengan tahapannya yaitu penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media, selanjutnya melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW dan kepala desa. Kemudian hasil yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya COVID-19 sehingga timbul kesadaran masyarakat. Adapun pihak yang ikut serta yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademi. Selain itu, alternatif lainnya yang kedua, sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahapan alternatifnya, yang pertama, penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW dan kepala desa. Adapun hasil yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan pihak yang ikut andil dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat, dan akademi. Dan alternatif penyelesaian yang terakhir yaitu melakukan razia protokol kesehatan. Adapun tahapan dari alternatif tersebut yaitu yang pertama melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata dan tempat makan. Yang kedua, memberikan sanksi kepada para pelaku. Kemudian hasil yang diharapkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Adapun pihak yang terkait adalah masyarakat, pemerintah, dan akademi. Dan pemaparan analisis isu kontemporer yaitu meningkatnya kasus positif COVID-19 dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat dan terima kasih.